Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq Bintang Mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, Amir, waktunya 20 menit ya? Plus minus. Ya, banyak plusnya enggak apa-apa ya. Pada kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan, ya mungkin hadis ini sudah biasa disampaikan, tapi saya ingin mengambil intisarinya, itu hadis terkait dengan puasa. Ada yang singkat, ada yang agak panjang dikit. Yang singkatnya, kullu amalin ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana atsibi. Itu yang singkatnya. Yang agak panjangnya ya nanti kepanjangan begitu. Kullu amalin ibnu adam yudha'aful hasanah aslu amthaliha ila sab'imi'ati dhifin. Aqallahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana azibi. Yada' sahwatuhu wa ta'amuhu min ajli as-shaimi farhatan, ya, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih ila akhirih. Saya ada di kisah hadisnya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semua amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Ini kan sudah besar ya. Ini betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang berbuat buruk, berbuat maksiat, ya fala yujza illa mithlaha, tidak dibalasi kecuali setara dengan kadar kemaksiatannya itu. Tapi kalau orang berbuat baik, minimalnya saja sudah 10 kali sampai 700 kali lipat. Bahkan di ayatnya, ya, surat Al-Baqarah ayat 261, Allah masih mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan kalau Allah berkenan lebih berlipat-lipat lagi dari itu, ya bisa, ya kan? Tergantung syarat-syarat, ya. Bagaimana agar bisa dilipat gandakan lebih dari itu, baik terkait dengan kualitas amal maupun momentum waktunya. Nah, di situ Allah mengatakan ini dalam hadits qudsi, karena ada perkataan Allah azza wa jalla ila shaum atau ila siyam, kecuali puasa, kecuali siang. Ya, bahasa yang lebih pas siam sih, bukan puasa. Makanya siam ini sudah menjadi bahasa Jawa Promo Inggil di daerah saya di Jawa Tengah. Kulon lebih siam. Bukan puasa, siam. Karena memang berbeda antara siam dengan puasa. Kecuali saum atau siang. Kenapa ini sangat spesial ya? Fa innahu li, ini untukku, wa ana atsibihi, dan saya yang akan membalasi langsung. Ya, jadi kalau yang lain ibaratnya orang investasi, yo nanti tergantung nih kondisinya, hasilnya bagaimana gitu. Minimal 10 kali lipat ya hasilnya. Sampai 700 kali lipat. Tapi yang ini saya nanti yang urus gitu. Nah, ini memang ada beberapa yang memberikan pemaknaan terkait dengan makna balasan siam ini secara spesifik. Fa innahu li, ini untukku dan saya yang akan balasi secara langsung. Ya, tapi di luar pemaknaan yang spesifik itu, ya kita tahu bahwa saum ini adalah amalan yang memang sangat spesifik. Nah, kenapa sangat spesifik? Ya, sangat spesial gitu ya. Ya, para mufasir hadis, ya, menafsirkan hadis ini, yang pertama yang perlu menonjol mereka sepakat bahwa inilah satu-satunya amalan yang paling efektif untuk membentuk karakter, ya, watak
ya seorang muslim yang itu karakter itu watak itu menjadi sumber segala kesuksesan sekaligus menjadi sumber bencana kalau itu nggak ada dalam diri kita. Itu apa? Ikhlas. Ya, ikhlas. Ini amalan yang paling membentuk, menjadikan seseorang itu menjadi seorang mukhlis atau mukhlisin jamaah. Ini menjadi sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan dalam level pribadi, level keluarga, level masyarakat, sampai level negara. Ya, kalau itu ada hadir dalam diri seseorang atau komunitas orang. Tapi kalau ini nggak ada, ini memang menjadi sumber masalah. Jadi kalau kita runut, semua permasalahan itu sumbernya ini dari sini. Big problem kita ini sumbernya dari masalah keikhlasan. Coba jenengan renungkan menurut saya. Nanti kaitannya ikhlas ini bercabang ya. Seorang yang mukhlis, orang yang tidak perlu pencitraan ya. Tapi kalau orang itu hidupnya nggak ikhlas, seluruh amalnya bagaimana bisa mendapat citra, menaikkan popularitas, menaikkan ujung-ujungnya elektabilitas dengan segala cara. Orang puasa kan nggak bisa pencitraan dengan puasa ya kan. Saya lagi puasa nih, lapar. Waduh, saya udah sekian jam. Apa peduli gue kata orang Jakarta. Lapar aja. Ya ngapain bawa saya pamer-pamer depan saya. Emang itu tahu gitu ya. Dari tadi minum di mana, mampir di mana, makan di mana, nggak ngerti. Orang ini sekian jam masalahnya kan. Ini urusannya kita benar-benar dengan Allah. Ya. Dan nanti cabangnya yang mukhlis ini adalah orang jujur. Jadi amal yang paling tidak bisa ya seseorang melakukan riya dengannya itu nggak bisa dengan sholat. Yang paling efektif kalau amal-amal yang lain itu bisa digunakan untuk pencitraan, untuk riya, untuk menaikkan popularitas, untuk dikatakan sebagai orang baik. Sholat itu bisa, haji itu bisa. Yang paling efektif tentu apa? Ngasih duit. Kalau istilah populer sekarang tuh memberikan BLT, paling cepat itu ya. Bantuan langsung tunai. Itu paling pas untuk mengangkat popularitas. Bisa nggak nyindir ya, memang sekarang istilah populer tuh BLT, bantuan langsung tunai. Jenengan itu paling pas dilihat orang, terus orang yang dikasih itu langsung mendapatkan manfaatnya. Bu, duitnya uang, duitnya dewe, duitnya uang, ya. Gak penting. Yang penting nama saya terangkat. Segala problem-problem, bahkan permasalahan-permasalahan yang saya timbulkan karena ulah saya, orang lupa. Ini orang baik ini, dermawan ini. Paling gampang tuh dengan BLT, ya, infak, nggak kayak duit lah apapun istilahnya ya. Yang lebih populer kan istilahnya itu bantuan langsung tunai sekarang. Yang kedua, kan di hadis itu dikatakan yadak syahwatuhu atau amuhu min ajli. Orang itu menahan syahwatnya, menahan makan minum dan sebagainya itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di hadis itu, ya, hadisnya jadinya hadis qudsi ya, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhlas digandeng, ikhlas nanti melahirkan satu karakter namanya kejujuran, shadiq. Ini digandengkan dengan apa? Kemampuan menahan diri, mengendalikan syahwat, mengelola hawa. Ini luar biasa. Sumber kesuksesan. Kalau kita bisa memiliki dua karakter ini, ikhlas, yang produknya kaitannya nanti dengan kejujuran, tidak pernah bohong, ya. Kemudian diikuti dengan kemampuan mengendalikan hawa kita, ya, syahwat kita, ya, kelola dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini menjadi sumber kebaikan. Dan sekaligus ini menjadi sumber bencana ketika itu ada syahwat itu tidak terkelola dalam diri seseorang. Makanya ditekankan spesifiknya puasa ini dikatakan dengan hal khususnya tadi soal menghadirkan keikhlasan dan juga kemampuan untuk mengelola hawa. Bahasa Indonesia enaknya hawa nafsu, mengelola syahwat ini. Karena memang
bencana besar yang ada di muka bumi ini, yang kadang-kadang itu ditimbulkan oleh hanya segelintir orang, ya, dan membuat menderita jutaan orang, karena segelintir orang itu hidupnya apa? Ngikuti hawa nafsunya. Lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ya. Wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad ila akhir ayat. Surah Al-Hadid surah 57 ayat 20. Memang karakter dunia itu tuh menarik. Tapi Allah mengatakan naibun wa lahun, permainan sendagura. Hanya orang-orang yang enggak punya iman, orang enggak punya keikhlasan yang tertipu dengan dunia. Tapi kenyataannya mayoritas manusia itu tertipu. Mereka apa? Karena memang kalau sifatnya dunia itu zina, perhiasan. Siapa sih nggak senang dengan perhiasan, ya kan? Entah itu bentuknya apa, pasangan hidup, rumah, mobil, apa saja lah. Pokoknya perhiasan itu kan indah katanya. Pasti semua orang ingin memilikinya. Kayaknya dengan perhiasan yang dia miliki, dengan dunia yang dia miliki, watafakhurun bainakum, dia akan berbangga-bangga, ya, bangga dengan semuanya itu, watakathurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba perbanyak harta benda dan juga pengaruh anak buah, koneksi dan sebagainya, investasi di mana itu. Karena manusia terjangkit penyakit itu tadi, syahwatnya tidak dikelola. Coba sekarang, ya, buat apa sih kalau kita mau berpikir buat apa? Ya, sudah punya segalanya, ya, aset sudah ratusan triliun. Jangankan dalam ratusan, satu saja kita udah bingung. Atau kalau di sini ada yang punya 1 triliun, mohon maaf ya, saya udah bingung nih punya triliun. Kalau saya bingung karena saya belum pernah punya 1 triliun. Saya akuntan ngitungnya udah bingung kan. 1 nolnya 12. Kalau 100 ribuan disambung dari sini Jakarta masih balik lagi tuh. Itu baru 1 triliun. Jadi dari sini sampai Jakarta dibuat cuma 700 kilo, 800 kilo. Ini panjangnya 1000 kilo nih 1 triliun. Kalau ratusan ribu disambung-sambung. Tapi kalau sampai Jakarta kan balik lagi ke sini tuh. Itu duit 1 triliun yang ratusan ribu. Jangan mikir yang 1000-an, pusing lagi sampai 1000 kali. Ya. Ini buat apa coba? Nah duitnya ratusan triliun. Udah menguasai segala macam lini bisnis, entah itu gantungnya, entah itu Indomie, jangan mie-nya itu bisa nggak nyebut merek ya, mie instan lah. Udah makan kita juga jadi konsumennya, entah itu samponya, entah itu tepung, entah itu macam-macamnya, sampai minyak gorengnya, ya kan? Satu orang menguasai jutaan hektar kebun. Nah itu kok tiga-tiganya bikin rakyat, jutaan rakyat menderita gitu. Di bumi yang, di negeri yang mestinya kita ini surplus berlimpah-limpah mandi minyak goreng. Ya. Tapi kenapa krisis minyak goreng? Jadi Indonesia itu penghasil 58% produk CPO dunia. Saya mohon maaf, ya Pak Takmir ya, ngomong negara di masjid. Karena ajaran Islam sumul, jadi ngomong negara, politik, perdagangan, ekonomi macam-macam, di mana saja, bukan saja di gedung DPR, di gedung menteri, di istana negara, di masjid juga harus kita ngomong begitu. Kita ini jangan seperti orang sekuler yang ngomongnya jangan bawa-bawa agama ketika kita bernegara. Gedung DPR, di istana menteri, di mana tempat-tempat mengambil keputusan, jangan bawa agama. Itu orang sekuler. Tapi nggak sadar kita semua nih banyak umat Islam yang cara berpikirnya mirip-mirip orang sekuler. Apa itu? Jangan ngomongin negara ketika kita di masjid. Kalau orang sekuler ngomongnya jangan bawa-bawa negara, jangan bawa-bawa agama, ya dalam urusan negara. Kita sering nggak sadar menyatakan jangan membawa negara ketika kita lagi ya urusan agama, lagi bicara urusan agama. Padahal bicara negara itu bagian dari agama.
Mereka tuh nggak mau ngomongin agama tuh di tempat-tempat enak, di tempat-tempat empuknya itu. Nah kitanya sering di masjid nggak mau ngomongin negara. Padahal ayat-ayat Quran itu yang bicara negara dengan bicara agama dalam konteks yang sering kita pahami Islam yang dalam arti yang sempit, ibadah mahdoh itu masih banyak kan yang bicara tentang negara, bicara tentang politik, bicara ekonomi, bicara tentang perang, masih jauh lebih banyak. Coba sekarang kita mau buka bukaan Quran, setelah bicara Al-Fatihah itu yang induknya dari Quran, Ummul Quran, kita bicara Al-Baqarah. Apa itu Al-Baqarah? Pertama kita bicara makronya dulu. Namanya saja Al-Baqarah itu apa? Sapi betina. Apa itu sapi betina? Cerita tentang apa itu? Cerita tentang big view-nya itu apa di situ? Yahudi. Apa itu Yahudi? Musuh terbesar umat Islam. Ketika kita bicara tentang apa? Bicara tentang negara, bicara tentang persekongkolan, bicara tentang kelicikan, bicara tentang macam-macam. Itu kita big view-nya ya, bicara ini grondolannya. Kemudian surat terpanjang kedua apa? Ali Imran. Tentang apa? Nasrani. Ya. Baru yang ketiga, ketika kita sudah mampu mengatasi semuanya itu, melawan Yahudi, melawan Nasrani, ya, kita baru bicara soal An-Nisa, ya kan? An-Nisa itu perempuan ya. Kalau perempuan kan identik dengan Al-Uns. Nisa Al-Uns apa itu? Jinak, lembut, nyaman, tenang, tertata. Jadi kalau kita mau masuk dalam satu kondisi di mana hukum-hukum Islam itu terlaksana dengan baik, bicaranya juga hukum waris, distribusi kekayaan, distribusi ini, lalui dulu nih ya dua tantangan besarnya nih, Yahudi dan Nasrani. Tapi apakah di surat An-Nisa hanya bicara itu? Bicara yang haram dinikahi, bicara tentang waris, bicara bagaimana anak yatim. Ya. Kalau takmir pasti hafal ya, An-Nisa ayat 3 gitu. Bapak-bapak semua juga hafal ya kan? Paling seneng itu, ibu paling gak seneng ya. An-Nisa ayat 3. Ya. Enggak juga. Coba ayat-ayat tentang perang banyak di surat An-Nisa. Ya. Ayat 70, khudu khitrakum fangfiru, siap-siaplah kamu dan berangkatlah kamu berperang. Jangan siap-siap dong, enggak pernah berangkat. Jangan juga berangkat enggak pernah persiapan. Bahkan di ayat 75, wa malakum la tuqatilun fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimah waj'alna min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira. Dan seterusnya itu ayat-ayat perang. Ayat-ayat persekongkolan ada. Itu soalnya kenapa kamu tidak mau membela orang-orang? Kenapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah? Ya. Membela orang-orang yang lemah di antara laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya. Yang mereka yaquluna rabbana akhrijna, berdoa, ya Allah, hadirkan kepada kami, keluarkan kami dari problem besar bangsa ini yang melilit, yang menderitakan, menyengsarakan ini. Keluarkan kami dari problem besar ini. Waj'alna min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira. Ya Allah, hadirkan kepada kami para pembela, para pejuang, para penolong. Sekarang kita nih mau jadi apa nih? Jadi mustad'afin yang doa atau menjadi pejuangnya? Maksudnya dengan mau jadi mustad'afin yang berharap ya Allah hadirkan ini. Tapi kita mestinya kan terpanggil untuk berjuang, membebaskan segala bentuk tirani, segala bentuk penindasan, segala bentuk diskriminasi. Sepanjang sejarah peluang itu ada, termasuk di bumi yang mayoritas penduduknya Muslim Indonesia. Nah kembali ke tema ini. Jadi bicara negara di setiap saat itu justru menjadi kewajiban kita. Bahkan kalau kita mau ambil ya dari Al-Quran di surat An-Nisa juga nih ayat 82 ya apa bunyinya? Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak mau mendalami, memahami ya mentadaburi Al-Quran? Menarik. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau ini Quran ini bukan dari sisi Allah, maka pasti di dalamnya terdapat banyak hal yang tidak sinkron, banyak pertentangan.
Nah, ayat begini, Bapak Ibu sekalian, ini diselipkan di antara tentang ayat-ayat perang. Dan ayat perang, ayat 81-nya, ayat 83-nya itu ayat terkait dengan pengkhianatan orang-orang munafik di Madinah kepada Rasulullah SAW dalam urusan-urusan bermasyarakat, dalam urusan-urusan peperangan. Nah, kembali ke tema tadi, penting Bapak Ibu sekalian kita memahami syariat Islam, salah satunya dalam syariat siam, puasa. Jangan sampai kita hanya sekedar memanai puasa ini, siam ini sebatas ibadah mahdhah yang kita berharap melipatkan pahala dan nanti masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Itu betul, itu ya, dan itu harus, tapi jangan sebatas itu. Tapi kita menjadikan saum ini benar-benar sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kepribadian kita dengan tadi benar-benar menghadirkan keikhlasan. Kemudian kita benar-benar menjadi pribadi yang jujur, yang bisa mengekang hawa nafsu, karena itu menjadi sumber kebahagiaan. Ya, ini perjalanan hidup lah. Kalau kita renungkan pasti sumber masalah dari pribadi, di level pribadi, sumber masalah di level keluarga, sumber masalah komunitas sama bangsa ini problem dari situ. Ya, dari situ. Karena apa? Tadi nggak ikhlas, akhirnya ngomongnya sering bohong. Isuk deli sore tempe atau isuk tempe sore deli, terserah gitu. Ya, ngomongnya enggak tapi wono masukannya pada jalan gitu. Lakukan agenda-agenda yang bertentangan dengan apa yang diomongin. Nah, kemudian tadi aset-aset negara ini yang kaya raya, misalnya kalau kita bicara negara, itu dikuasai segelintir orang. Dan itu mohon maaf untuk konteks Indonesia itu non muslim. Untuk apa mereka? Nggak ngerti kita. Kita juga bingung. Tapi itulah kalau kita sudah terjangkiti syahwat. Syahwat dunia, hubud dunia itu. Dan Allah itu maha adil. Ada orang yang hartanya itu ratusan triliun, Bapak Ibu sekalian. Ya, ratusan triliun. Tapi dia kalau mau makan nasi itu harus dikepelin begini. Ini kata teman saya. Itu hartanya ratusan triliun. Yang kalau 1 triliun di ratusan ribu rupiah tadi panjangnya sampai Jakarta itu balik gitu ya. Tapi kalau mau makan dia bingung. Dibatasi. Saya makan nasi hanya boleh segini nih, dibatasi banget. Coba sekarang. Bahagia beliau-beliau atau bahagia jenengan yang masih bebas makan nasi, yang hartanya nggak sampai triliunan, milih mana? Ya kalau bisa sih milih yang triliunan makan nasi bebas, bebas sih nggak jelas, nggak usah ditanyakan kalau yang itu mah. Ya, semua anak kalau sekolah juga ngerti gitu. Tapi itu Allah maha adil, ya maha adil. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak pada berlimpahnya ini. Bukan watakatsurun fil amwal, bukan di situnya letak kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu kalau Allah katakan at-taqwa huna, kebahagiaan itu juga di sini. Dan itu Allah maha adil. Enggak butuh rumah terlalu lapang, mobil terlalu mewah, ya harta terlalu banyak, enggak butuh itu untuk menggapai kebahagiaan. Tapi bagaimana kita bisa menghadirkan keikhlasan, kemudian kita menjadi orang yang jujur, justru kita bisa mengelola hawa nafsu, itulah sumber kebahagiaan. Karena kalau kita nggak bisa mengelola hawa nafsu, kita menjadi budak nafsu, nggak pernah lah. Ya udahlah, itu Allah maha adil, Allah maha kaya, Allah yang bisa mengendalikan hati kita. Terakhir saya tutup, ya makanya doa Rasulullah yang saya kira kita perlu hafal semua. Semoga kita sudah hafal dan biasa mengamalkan. Tentu dengan merenungkannya, menginternalisasikan dan menjadi wirid-wirid kita, menjadi bagian dari kepribadian kita. Allahumma ati anfusina taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan, hadirkan pada jiwa kami itu ketakwaan. Kita menjadi orang yang takwa, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asli kata takwa itu takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang takut itu bukan lari kepada Allah, selalu berusaha mendekat, selalu berusaha mengingat, selalu berusaha menggapai
selalu melafazkan mengingat-ingat zikir terus begitu. Banyak istighfar. Ya. Wa zakkiha, dan sucikan, selalu bersihkan jiwa ini tadi ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, memang itu sifat dari manusia itulah, pasti ada fujur-fujurnya selalu mungkin hadir dan ingin memperbesar terus gitu. Makanya selalu dibersihkan ini kotoran-kotoran ini terus menerus. Sehingga orang yang gini di Al-Quran itu Allah mengatakan satu kali tapi dua kali dengan redaksi yang berbeda. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Atau ayat yang lain yuhibbul mutahhirin. Tapi enggak ada yuhibbut tahhirin, itu enggak ada. Karena memang Allah menilai di prosesnya itu. Dan memang yang namanya manusia pasti ada kotoran-kotoran, selalu melekat kotoran-kotoran itu yang hadir dari mana saja. Entah media penglihatan, entah media pendengaran, entah aktivitas-aktivitas kerjaan dan macam-macam itu pasti hadir kotoran itu. Setiap kita sadari itu tidak kita sadari. Makanya kita minta penyucian pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan proses tatahhur atau tahhir. Jadi Allah mengatakan mutatahhirin atau mutahhirin, tapi enggak tahirin karena memang hakikatnya orang yang suci itu enggak ada. Ada namanya tatahhirin pada kuliah B. Tapi secara substansi enggak ada tahirin itu. Yang ada mutatahhirin, orang yang senantiasa berusaha menyucikan diri, membersihkan diri atau mutahhirin. Ya. Itu. Jadi zakkiha, tapi enggak cukup. Kita juga enggak bisa mengandalkan sok mampu diri sendiri, enggak. Ini kita harus benar-benar harus bersama Allah. Allah harus membersamai kita dalam melakukan proses pembersihan diri itu. Jadi mohon pada Allah, zakkiha anta khairum man zakkaha. Engkau ya Allah sebaik-baik zat yang bisa membersihkan jiwa kita ini. Ya, dari berbagai penyakit, termasuk penyakit syirik, dan yang paling sering tidak disadari oleh manusia dan itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, syirkul asghar itu. Syirik dalam niat. Ya, niat yang salah itu adalah syirik, walaupun syirkul asghar itu riya. Bahaya itu. Anta waliyuha maulaha. Jadi yang bisa membimbing, kemudian menjadi pemimpin, terus membersamai, mengawal segala gerak hati jiwa kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang enggak mampu juga mengendalikannya. Makanya mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita ini sehingga kita ini tetap lurus, ikhlas. Nanti produknya orang yang ikhlas tuh nggak terlalu seneng dengan pencitraan, ya akhirnya nggak hobi memproduk kebohongan gitu. Dan orang yang ikhlas itu tadi juga insya Allah bisa terhindar dari mengikuti hawa nafsu. Dan ini melalui amal siyam ini yang arti letter luck as-siyam atau as-som itu adalah al-imsak yang berarti menahan. Ya, itu adalah yang efektif, sangat efektif ya. Mari kita jalankan siyam kita di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang terkait dengannya. Ya, berinteraksi dengan Quran, berinfak, ya, kemudian berjuang dengan amal-amal sosial kita. Karena kalau kita memahami Ramadan Rasulullah itu ya itulah yang harus kita contoh. Jangan kita di masjid aja mojok lah kemana-mana, nggak mau berinteraksi dengan manusia, dianggapnya nanti waduh pahala puasa kita berkurang. Enggak, Rasulullah perang juga. Puasa pertama malah perang Badar, puasa terakhir malah Futuh Mekah, perang terus kan gitu. 2 Hijrah, 8 Hijrah. Ya, kemudian menikahkan anaknya juga Fatimah dan sebagainya. Aktivitas sosial jangan dikurangi juga. Ya, kita fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Habis amalan ini lakukan ini, lakukan dan semuanya kita hanya berharap dengan amalan-amalan kita itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.